mulai dari dolar Amerika Serikat, dolar Australia, pound sterling, hingga euro. Dalam dunia ekonomi, istilah valuta asing atau yang disingkat menjadi falas memang seringkali kita dengar atau kita baca. Bagi pelaku pasar, istilah ini nampaknya juga sangat familiar. Namun, bagi beberapa orang, istilah ini bisa tergolong cukup abstrak atau cukup asing. Nah, lantas apa sih yang dimaksud oleh valuta asing ini? Saya punya sedikit penjelasan untuk Anda. Mau ke teller? Ke teller? Ya. Terima kasih. Mbak, mau menukarkan mata uang ini? Nah, secara sederhana, valuta asing atau disingkat menjadi falas ini merupakan mata uang asing yang dapat diperdagangkan secara internasional. Contohnya nih, jika Anda ingin berlibur ke luar negeri, Anda tentunya harus menukarkan mata uang rupiah Anda terhadap mata uang yang berlaku secara internasional, seperti dolar Amerika Serikat ataupun euro. Valuta asing setidaknya memiliki 4 fungsi penting. Pertama, falas sebagai alat tukar internasional. Kedua, sebagai cadangan negara atau devisa, falas juga bisa menjadi alat pengendali kurs, di mana mata uang suatu negara seringkali mengalami pergolakan sehingga membutuhkan falas atau devisa sebagai stabilisator. Ketiga, falas memiliki peran besar dalam perdagangan internasional sebagai alat pembayaran yang sah dan diakui oleh kedua belah pihak maupun negara. Terakhir, sebagai alat yang memudahkan atau memperlancar perdagangan internasional, di mana setiap negara dapat mudah melakukan aktivitas jual beli tanpa terkendala masalah penggunaan mata uang. Nah, selain 4 fungsi tadi, berbagai pihak juga memanfaatkan valuta asing atau falas ini sebagai instrumen trading dan juga investasi. Transaksi ini biasa disebut sebagai trading forex atau perdagangan valuta asing. Secara sederhana, trading forex dapat kita artikan sebagai transaksi yang melibatkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya yang melibatkan pasar-pasar utama di dunia yang bekerja selama 24 jam secara berkesinambungan. Dalam dunia trading forex, ada asumsi, jika tidak mau rugi, maka kecil kemungkinannya untuk memperoleh profit atau keuntungan. Atau, no pain, no gain. Hukum ini juga berlaku dalam semua instrumen investasi, yaitu semakin besar potensi keuntungannya, semakin besar pula resiko kerugiannya. Secara keseluruhan, forex dapat diartikan sebagai investasi high risk high return, atau tinggi resiko, tinggi pula imbal hasil atau keuntungannya. Namun, semua resiko dapat diminimalisasi jika Anda tahu cara jitunya. Oleh sebab itu, sebelum melakukan investasi dalam bentuk apapun termasuk valuta asing, kenali dan lakukan analisa yang tepat untuk memperoleh keuntungan yang maksimal dari investasi tersebut. Cukup anak-anak tampilan video tadi. Nah, di video tadi itu kan menggambarkan tentang apa sih itu falas gitu kan, dan transaksinya seperti apa gitu. Mungkin dari anak-anak semua sudah pernah belajar ya dengan guru ekonomi sebelumnya di sekolah masing-masing. Sudah pernah belajar tentang falas? Sudah. Pernah. Oke. Sepengetahuan anak-anak semua nih, sepengetahuan anak-anak semua, apa yang kalian ketahui tentang falas? Boleh Ibu tahu dulu? Silakan yang mau bicara. Ada yang mau kasih argumen anak-anak? Kan kalian sudah pernah belajar tuh sama gurunya, dan tadi Ibu sudah menampilkan 3 menit sampai 4 menit video tentang falas gitu ya. Nah, kira-kira yang kalian tangkap dari video tersebut apa sih gitu? Gambaran umumnya saja, ada yang mau komentar? Fatima Azahra? Gak pernah belajar Bu Mbak tapi kalau tadi yang video tadi ya Cak,
mata uang gitu loh. Oke, mata uang. Oke. Fatima jurusan IPS kan? Sekolahnya apa IPA? IPA. Oh, IPA. Oke. Sarah. Halo Sarah. Sarah? Mbak, Oke. Anak-anak boleh dong on kameranya. Ibu bicara sama kalian kayak bicara di radio loh. Nggak ngelihat orangnya. Oke, Sarah. Sarah yang Sarah ketahui tentang falas itu apa, Sarah? apa Mbak? Yang Sarah ketahui tentang falas apa sih, Sarah? Mungkin pernah belajar dulu ketika sekolah atau ketika lihat video tadi, apa sih yang terlintas di benak Sarah tentang falas? Belum lihat video, Pak. Gimana? Belum lihat videonya, Mbak. Oh, belum lihat videonya. Tadi, Sarah baru gabung ya? Belum lihat videonya. Baru gabung ya, Sarah ya? Iya, Mbak. Oke. Kalau menurut Iya, Mbak. Aditya, terima kasih, Sarah. Menurut Aditya gimana, Adit? Kalau menurut Adit itu Bu, falas itu sebagai alat transaksi internasional Bu. Oke, alat transaksi internasional. Oke, baiklah anak-anak semua. Terima kasih ya yang sudah menyampaikan argumennya tentang gambaran umum valuta asing itu seperti apa gitu. Nah, tadi yang disampaikan di video bahwasanya valuta asing itu sebagai alat tukar ya, alat tukar uang Indonesia dengan asing gitu, atau asing dengan Indonesia, atau asing dengan asing gitu. Nah, di sini kalau menurut definisinya, valuta asing adalah mata uang yang diakui, digunakan, dan juga diterima sebagai alat perdagangan internasional. Nah, minggu kemarin kita sudah bicara ya tentang perdagangan internasional, kenapa dia bisa masuk ke Indonesia, kenapa antar negara itu melaksanakan perdagangan internasional gitu. Terus kenapa banyaknya produk-produk luar yang masuk ke Indonesia itu tujuannya kenapa, seperti itu kan. Nah, sekarang kita bicara tentang alat pembayarannya, salah satu alat pembayarannya gitu. Nah, salah satunya adalah valuta asing ini. Valuta asing bisa digunakan untuk alat perdagangan internasional. Lalu, mata uang dunia mana kira-kira mata uang negara mana yang menjadi patokan dari valuta asing? Ada yang pernah tahu, anak-anak? Amerika. Oke, US dollar ya, atau mata uang negara lain juga ada euro. Yang pasti, yang mata uangnya itu sudah terkenal di kancah dunia, maka akan diakui oleh negara-negara lain. Begitu juga bahasa internasional ya. Bahasa internasional tentu kalian tahu bahasa apa yang diakui oleh dunia adalah bahasa Inggris gitu. Jadi kalau kita mau ke luar negeri, ya bahasa yang bisa diakui oleh beberapa orang di sana, mungkin bahasa yang bisa dimengerti oleh beberapa orang yang berada di negara lain adalah bahasa Inggris. Nah, begitu juga untuk mata uang ini anak-anak semua. Jadi ada patokannya, negara mana yang punya mata uang yang paling diakui oleh dunia. Salah satunya adalah Amerika Serikat, yaitu dengan US dollar gitu ya. Nah, dan beberapa mata uang lain sesuai urutannya. Kemudian, tadi kita bicara tentang definisi valuta asing atau disingkat dengan falas. Nah, ternyata di falas itu proses pertukarannya itu disebut transaksi. Anak-anak semua ya, disebut transaksi. Jadi, transaksi valuta asing itu adalah transaksi pertukaran mata uang suatu negara dengan negara lain. Disebut dengan transaksi falas atau forex ya, atau forex. Nah, falas ini juga bisa digunakan untuk perdagangan internasional. Maksudnya dijadikan apa ya, trading gitu, dijadikan trading bagi orang-orang yang memang ingin bergelut di bidang sana. Anak-anak pernah dengar investasi mungkin ya, investasi saham, obligasi, mungkin pernah dengar gitu atau pernah lihat beritanya di televisi, di koran, di media sosial. Nah, salah satu instrumen investasi juga bisa falas gitu dengan melihat trading mata uangnya, dengan melihat kursnya sekarang tuh berapa, kurs jualnya berapa, kurs belinya berapa. Nah, di sini kita akan pelajari hal tersebut. Gimana sih kapan kita harus menggunakan kurs jual, kapan kita akan menggunakan kurs beli, dan kapan saatnya kurs tengah digunakan. Nah, mungkin anak-anak pernah dengar apa itu kurs sebelumnya? Kurs.
Pernah ya kalau dengar aja ya. Tapi mungkin pengimplementasiannya mungkin ada yang tahu pengimplementasian kurs itu gimana? Ada yang tahu anak-anak? Oke, Ibu lanjut ya. Nah, di sini ada kurs valuta asing. Jadi secara definisi pengertiannya itu adalah perbandingan nilai atau harga antara mata uang asing yang dinyatakan atau ditukarkan dengan nilai mata uang dalam negeri. Nah, jadi kalau valuta asing itu adalah uangnya. Nah, kalau ini adalah perbandingannya kurs ini. Jadi kurs itu sangat mempengaruhi mata uang kita gitu ya. Anak-anak sangat mempengaruhi mata uang kita ketika kita ingin membelinya ataupun ketika kita ingin menjual mata uang asing. Kalian mungkin bertanya-tanya, kok uang dijual belikan gitu kan? Padahal kan uang sebagai alat jual beli. Kenapa dia malah diperjualbelikan? Nah, kalau di dalam negeri uang itu adalah alat tukar ya, alat tukar yang kita gunakan untuk membeli atau yang kita gunakan untuk menjual barang-barang gitu. Nah, sekarang uang itulah yang diperjualbelikan. Jadi bukan alatnya, tetapi dia sebagai instrumennya yang akan diperjualbelikan dalam valuta asing ini. Nah, perbandingan nilai atau harga antara mata uang asing dengan mata uang dalam negeri itu disebut dengan kurs, ya, kurs. Nah, ini jenis kurs valuta asing, ya. Itu ada 3 anak-anak dan ini digunakannya sesuai tupoksi masing-masing. Artinya sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Kurs jual itu kapan gitu. Kalau secara pengertian anak-anak boleh sama-sama baca ya di slide yang sudah Ibu bagikan ini. Bahwasanya nanti Ibu akan kasih pertanyaan soalnya. Pertanyaan analisa. Kira-kira dia masuk ke kurs mana gitu kan. Nah, kurs jual bisa dilihat adalah harga yang diberikan oleh bank kepada seseorang yang ingin membeli mata uang asing. Ya. Harga yang diberikan oleh bank kepada seseorang yang ingin membeli mata uang asing. Kemudian yang kedua itu ada kurs tengah. Kurs tengah adalah harga yang diberikan oleh bank antara kurs jual dan kurs beli. Artinya penjumlahan kurs beli dan kurs jual kemudian dibagi 2. Itu adalah kurs tengah. Nah, nanti kurs tengah ini mungkin nggak dilaksanakan untuk aktivitas jual beli mata uang asing ya, tapi ada pemanfaatan lainnya seperti itu. Kemudian yang terakhir ada yang namanya kurs beli. Kurs beli adalah harga yang diberikan oleh bank kepada seseorang yang ingin menukarkan mata uang asingnya. Jadi kalau kurs jual itu ketika orang-orang ingin membeli, tapi kalau kurs beli itu ketika orang-orang ingin menjual kepada banknya, bersifat kebalikan. Posisi yang kita ingat itu cukup banknya gitu kan. Nah, Ibu punya contoh anak-anak. Jadi misalnya nih, Ibu mau ke luar negeri. Sebut saja ke Hong Kong ya. Minggu lalu kita pernah bercerita tentang Hong Kong. Sebut saja Ibu mau ke Hong Kong selama 1 bulan. Selama 1 bulan di Hong Kong. Terus Ibu kan nggak bisa nih menggunakan rupiah ketika Ibu melakukan transaksi di sana. Otomatis Ibu harus melaksanakan pertukaran mata uang ya. Pertukaran mata uang asing. Nah, kira-kira nih menurut anak-anak yang bakal terjadi pada saat transaksi tersebut kurs jual atau kurs beli? Jadi Ibu nih memutuskan kurs jual ya. Siapa yang jawab, Rafa atau Aditya? Rafa, Miss, bukan Nadit, Miss. Oke, barangkali kan. Oke, kurs jual ya anak-anak. Jadi kenapa kurs jual? Karena mungkin kita sebagai konsumennya membeli, tetapi bank yang menjual gitu kan. Nah, kita posisikan kurs ini berada di pihak bank, bukan berada di pihak konsumen, ya. Kita sebagai pembeli dan bank sebagai penjual, makanya kita membeli mata uang asing dan bank menjual mata uang asing tersebut. Bisa dipahami ya sampai sini? Nah, kemudian itu kurs jual. Ketika kurs beli, Ibu nih ketika selesai nih agenda di Hong Kong, Ibu pulang nih ke
tanah air. Pulang ke tanah air ternyata masih sisa uangnya berapa. Kalau Hong Kong itu mata uangnya HKD ya, dolar HKD. Berapa HKD lagi gitu kan. Berapa, mungkin 1.000. Nah, ketika Ibu bawa pulang ke Indonesia, nggak mungkin dong Ibu. Kecuali kalau sisa uangnya sedikit. Mungkin oke lah disimpan buat kenang-kenangan ya. Biasanya orang kalau habis dari luar negeri ada mata uang asing, disimpan di dompet buat kenang-kenangan. Tapi kalau jumlahnya masih 1.000, masih 2.000, itu kan masih cukup besar kalau dirupiahkan. Nah, otomatis Ibu akan menukarkannya gitu, menukarkannya dengan bank atau dengan money changers, atau biasanya di bandara itu ada yang memfasilitasi seperti itu. Nah, kurs yang Ibu gunakan adalah kebalikannya. Kebalikan dari kurs jual adalah kurs beli. Oke, adalah kurs beli ya anak-anak semua. Jadi Ibu membeli kembali tuh mata uang Indonesia ya. Atau si banknya membeli mata uang kita gitu. Nah, seperti itu. Itu logikanya. Nah, kalau kalian biasanya sih setiap hari itu akan ada info tentang kurs sekarang tuh berapa gitu. Disesuaikan dengan US dollar, euro, atau mata uang lainnya. Tetapi biasanya patokan Indonesia itu adalah US dollar ya, mata uang Amerika Serikat. Dan yang dilihat adalah kurs jualnya. Kurs jualnya gitu. Jadi kalau mata uang Indonesia hari ini tuh berapa kalau dibandingkan dengan kursnya. Jadi kalau per tanggal hari ini, tanggal 18 ya hari ini ya, 18 Maret, kurs jualnya itu 14.767 dolar. Nah, bisa dikalikan saja atau dibagikan saja dengan uang yang kita punya saat ini. Nah, anak-anak boleh mengaksesnya di sini. Di website ini boleh untuk melihat aksesnya. Kalau mencari di internet itu biasanya kalian cari nih kurs hari ini. Nah, yang keluar cuman kurs Amerika aja biasanya. Karena kurs yang memang paling diakui oleh dunia gitu kan. Nah, tetapi kalau kalian ingin melihat kurs negara lain selain Amerika Serikat, selain US dollar, kalian bisa buka di website ini. Bakal muncul beberapa kurs di negara-negara luar seperti itu. Dan di sana juga bisa menghitung. Coba ya kita. Ini buat pengetahuan bersama seperti itu, kita sebagai anak-anak sosial, anak-anak ekonomi mungkin ingin tahu. Nah, di sini di website ini anak-anak boleh lihat ya, nanti boleh dicatat aja websitenya atau di screen kalau mau pelajari, mau tahu. Nah, di sana ditampilkan kurs-kurs dari negara-negara dunia yang tertinggi gitu kan. Maksudnya yang paling diakui oleh negara lain. Nah, di sini ada kurs tengah, kurs jual, kurs beli. Tadi Ibu bilang di awal bahwasanya kurs tengah adalah penjumlahan kurs jual dan kurs beli dibagi 2 ya, maka didapat kurs tengah. Nah, di paling bawah ini kita bisa menghitung anak-anak, bisa menghitung. Misalnya nih kita masukin rupiah berapa, misal 1.000 rupiah, 1.000 dolar, kita hitung dibandingkan dengan mata uang Indonesia ya, kita hitung. Nah, maka dirupiahkan 1.000 dolar itu adalah 14.432.000 rupiah. Tetapi di aplikasi ini kita menggunakan perhitungan kurs tengah. Nggak tahu, nggak bisa di-set sih. Gimana bisa. Pokoknya intinya kayak gitu ya. Jadi kalau di aplikasi ini atau di website ini yang digunakan adalah perhitungannya kurs tengah. Nah, ini bisa anak-anak pilih mau mata uang apa. Ini mata uang yang diakui sih HKD ini kalau nggak salah. Hong Kong ya, Hong Kong dolar. Nah, kita hitung kalau 1.000 US dollar Amerika kan 14 juta ya. Nah, kalau 1.000 HKD itu berapa? Tentu nilainya lebih rendah. 1 juta, hanya 1.859.000 rupiah. Nah, seperti itu. Nah, yang perlu diketahui lagi ya anak-anak bahwasanya per hari itu kurs jual selalu lebih tinggi daripada kurs beli. Ya.
kurs jual selalu lebih tinggi daripada kurs beli. Kalau anak-anak mau transaksi falas, apabila membeli uang falasnya hari ini, berarti berapa hari kemudian tuh baru bisa jual supaya untung ya, supaya untung. Karena kalau berapa hari kemudian bisa jadi kurs belinya lagi tinggi seperti itu. Karena ibu pernah punya pengalaman nih, yang tadi yang ke Hong Kong itu ya, ketika ibu kan waktu itu belum begitu cermat tentang perhitungan kurs ya anak-anak. Jadi yang ibu contohkan tadi bahwasanya sisa uang HKD ibu itu 1000 HKD tinggal. Jadi kalau logikanya dikalikan, misalnya dikalikan ke kurs hari ini, pokoknya tadi ya 1.400.000 ya, 1.400.000 kalau dikalikan kurs hari ini. Nah, sepemahaman ibu, uang ibu bakal kembali segitu kan. Tetapi ternyata karena waktu itu malam hari mau nyari money changers di luar itu susah, jadi mau nggak mau ibu nukar di bandara demi mendapatkan sisa uangnya. Ternyata kok yang saya dapat hanya 700.000 gitu. Ini kecil sekali dibandingkan ibu lupa waktu itu kursnya berapa. Seingat ibu kalau dirupiahkan uang ibu bakal jadi 1 juta gitu. Tetapi yang didapat tinggal 700.000. Nah, uang saya kemana? Kan waktu itu nggak begitu cermat ya, belum begitu memahami berapa kurs belinya, cuman fokus kepada kurs jual. Nah, itu yang mesti kita ingat ya anak-anak. Jadi jangan bilang, orang money changers nih korupsi deh kayaknya. Saya hitung kurs saya, uang saya yang harus didapatkan itu 1 juta, kok malah 700.000. Nah, tetapi kita harus lebih cermat. Perbedaan antara kurs jual dan kurs beli. Kalau memang anak-anak belum bisa menghitungnya, boleh buka website ini nanti dihitungin sama websitenya. Dan kalau mau melihat kurs dari negara-negara lain selain negara Amerika Serikat, bisa juga buka di sini karena di sini berbagai mata uang muncul ya. MYR itu apa? Myanmar ya, Mbak? Euro, kemudian ini saya nggak terlalu hafal. SAR ini Amerika Serikat ya. Amerika Serikat, Arab Saudi dan lain sebagainya. Nah, begitu. Jadi ini yang muncul di sini adalah kurs mata uang yang terkenal di dunia atau yang diakui oleh dunia, seperti itu. Jadi kalaupun kalian mau ke negara lain selain yang ada di sini, kalian harus cari tahu dulu nih anak-anak. Harus cari tahu dulu kalian mau ke mana sih? Negara-negara terkenal itu, misal ke Istanbul ya, ke Istanbul. Kalian cari tahu mata uang Istanbul itu apa, kemudian cari tahu juga kurs jual dan kurs belinya berapa. Jangan samakan dengan kurs US dollar, karena setiap negara itu akan berbeda seperti itu. Jadi kita sebagai orang-orang yang pernah belajar harus tahu implementasinya gimana, meskipun mungkin belum mau keluar negeri, tetapi setidaknya kita punya gambaran gitu ya. Nah, ini sepintas anak-anak tentang kurs jual dan kurs beli. Nah, kemudian tadi kan kita hanya bicara tentang kurs jual, kurs beli. Lalu kapan Bu kita akan menggunakan kurs tengah gitu kan? Kan kalau saat kita keluar negeri atau masuk lagi ke dalam negeri yang digunakan hanya kurs jual dan kurs beli. Lalu kapan kita menggunakan kurs tengah? Nah, di sini diinfokan di website Bank Indonesia, tadi Ibu searching ya, bahwasanya boleh dibaca dengan seksama anak-anak. Kurs tengah BI merupakan kurs yang digunakan dalam mencatat nilai konversi mata uang asing dalam laporan keuangan perusahaan. Berdasarkan definisinya, kurs tengah adalah kurs antara jual dan kurs beli. Kurs tengah dihitung berdasarkan jumlah kurs jual dan kurs beli. Yang digarisbawahi adalah kapan menggunakannya, itu saat pencatatan laporan keuangan perusahaan ya, pada saat laporan keuangan perusahaan. Jadi kan kalau Bank Indonesia itu kan tingkatnya negara ya, dan akan ada perbandingannya di neraca pembayaran, akan dilihat di sana, dan kurs yang digunakan adalah kurs tengah. Untuk apa? Ini untuk apanya? Kenapa harus kurs tengah gitu, Bu? Kenapa nggak kurs jual beli aja? Nah, di sini bisa anak-anak lihat contoh. Ini tahun berapa ya? Kursnya masih 13.000 soalnya. Jadi diketahui saldo awal akun kas dan bank dalam mata uang dolar USD sebesar 3.090 US dollar atau setara dengan 40.170.000. Ini contoh ya, dengan nilai per 1 dolar adalah 13.000. Ya, jadi
$1 itu Rp13.000. Pada akhir tahun buku perusahaan, nilai kurs per $1 adalah 15.000 dengan asumsi saldo kas dan bank sama dengan saldo awal. Jadi saldo awal dan saldo akhir itu sama, $3.090. Namun yang berubah apa? Yang berubah adalah kursnya. Jadi kurs di akhir tahun itu ternyata lebih tinggi, 15.000. Sedangkan kurs di awal itu 13.000. Nah, otomatis maka nilai $3.090 yang semula 40 juta sekian berubah menjadi 46 juta sekian. Artinya kan ada selisih ya anak-anak ya. Dengan kata lain ada selisih kurs sebesar 6.180.000. Nah, ini nggak mungkin dong bakal muncul di laporan keuangan seperti itu. Kok ada selisih padahal kan tidak terjadi transaksi apa-apa, melainkan karena perbedaan kurs tersebut ya. Perbedaan kurs tersebut. Maka di dalam kebijakan untuk pembuatan laporan keuangan ini, kurs yang digunakan adalah kurs tengah. Kurs tengah artinya dibagi 13.000 ditambah 15.000 dibagi 2. Maka didapat 14.000 ya, kalau tidak salah jumlahnya. Nah, kas dan bank pada laporan neraca akan mengalami penurunan yang diakibatkan konversi nilai kurs dolar ke mata uang rupiah. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, selisih kurs tersebut akan mempengaruhi penurunan laba bersih perusahaan pada laporan keuangannya. Nah, kalau kita masih menggunakan kurs jual dan kurs beli di dalam laporan keuangan, maka akan ada selisih atau bisa jadi penurunan laba bersih karena HKD lagi. US dolarnya naik di akhir tahun, otomatis akan rugi gitu kan, atau penurunan laba bersih. Makanya solusinya tadi yang kebijakan yang diambil adalah kurs tengah seperti itu. Bisa dipahami anak-anak sampai sini? Bisa ya? Oke, bisa dipahami. Nah, selanjutnya ada namanya sistem kurs valuta asing. Sistem kurs. Nanti bakal muncul pertanyaan bahwasanya nanti di akhir bakal muncul pertanyaan nih, Bu, di Indonesia kita pakai sistem kurs apa gitu kan? Nah, jadi pemikiran kita agak jauh dikit gitu kan. Boleh di searching anak-anak kira-kira Indonesia pakai kurs apa. Nah, sistem kurs valuta asing itu terbagi 3 ya. Ada sistem kurs tetap atau fixed exchange rate. Kemudian yang kedua adalah sistem kurs mengambang terkendali atau managed floating rate. Kemudian ada sistem kurs bebas mengambang atau floating exchange rate. Mungkin yang kedua dan ketiga ini agak sama ya karena masih ada kata-kata mengambangnya, cuman ada yang bebas dan ada yang terkendali ya, ada yang termanage dan ada yang floating aja gitu kan. Nah, kita bahas satu-satu. Kita bahas satu-satu. Kurs tetap. Kurs tetap adalah situasi, boleh dibaca juga ya sama anak-anak. Mana sih? Oke, bisa dibaca bahwasanya sistem kurs tetap adalah suatu situasi bahwa nilai kurs mata uang dalam negeri ditetapkan berapa besar nilainya oleh pemerintah negara. Dalam sistem ini, pemerintah dalam mengatur nilai mata uangnya dalam harga tertentu telah melakukan berbagai langkah dan kebijakan yang ia tetapkan. Jadi yang menetapkan jumlah nilai kurs di negara tersebut yang menggunakan sistem kurs tetap itu diatur oleh pemerintahnya di negara tersebut dengan kebijakan-kebijakan tertentu gitu ya. Kenapa dia mengendalikan, kenapa dia mengambil kebijakan kurs tetap gitu. Karena kan kurs setiap hari itu berfluktuatif ya. Nah, ini salah satu tujuan pemerintah menggunakan kurs tetap supaya bisa terkendali seperti itu. Kemudian selanjutnya kurs bebas mengambang. Nah, dalam sistem ini, besarnya suatu nilai pertukaran kurs diserahkan kepada mekanisme pasar dengan syarat, yaitu tanpa adanya campur tangan pemerintah.
Besarnya tingkat permintaan dan penawaran terhadap mata uang menentukan tinggi rendahnya kurs mata uang tersebut. Nah, inilah yang dipakai oleh Indonesia. Jadi Indonesia tidak dikendalikan oleh pemerintah gitu kan, tidak dikendalikan oleh negara, bahwasanya kurs yang digunakan itu mengikuti fluktuasi kurs di negara lain. Jadi kalau kita mengikuti ranah kita Amerika Serikat, jadi yang menjadi patokan adalah kurs Amerika Serikat itu, meskipun dia setiap menit, setiap jam akan berfluktuasi. Karena keseharian tiap jam, tiap menit, tiap detik itu bisa saja akan berubah gitu, tergantung keadaan perekonomian negaranya. Nah, inilah kurs yang digunakan oleh Indonesia, baik itu kurs beli maupun kurs jual. Selanjutnya yang terakhir, sistem kurs mengambang terkendali. Ini sebenarnya tengah-tengah ya antara fixed, antara sistem kurs tetap dengan sistem kurs mengambang bebas. Ini bagian tengah-tengahnya. Nah, sistem ini merupakan gabungan dari dua sistem, yaitu sistem kurs tetap dan kurs bebas. Nilai kurs dapat bergerak secara bebas, naik atau turun. Namun, dalam menghindari gejolak yang akan terjadi dalam nilai kurs ini, pemerintah akan melakukan intervensi. Pemerintah ikut andil dalam melakukan intervensi saat harga kurs mencapai batas-batas tertentu. Jadi ada beberapa waktu kurs ini boleh diimplementasikan secara mengambang, artinya mengikuti fluktuasi kurs yang ada di dunia. Tetapi ada saatnya juga ketika sudah melewati batas-batas tertentu, maka akan ada intervensi dari pemerintah. Makanya kurs ini disebut dengan sistem kurs mengambang terkendali yang biasanya bebas, tetapi karena ada suatu batasan tertentu, maka akan dikendalikan oleh pemerintah. Dan bisa jadi setelah itu kalau keadaannya sudah stabil kursnya, maka akan dikembalikan lagi seperti sistem kurs bebas, seperti itu. Jadi dia tengah-tengah ya anak-anak, tengah-tengah antara sistem kurs tetap dengan kurs bebas, seperti itu. Nah, ini ada soal. Sebenarnya ini sama saja sih seperti yang kita hitung tadi, tapi biasa kurs ini sedikit banyak juga akan masuk ke dalam soal-soal UTBK atau soal-soal SBMPTN gitu kan, bagi kita yang ngambil keahlian IPS nantinya atau jurusan IPS. Boleh anak-anak dikerjakan jawabannya A, B, C, atau D. Boleh dibaca ya dengan seksama. Tadi kan udah Ibu contohkan ya cara mengalihkannya gimana gitu dan lain sebagainya. Nah, boleh kita baca lagi sambil kalau yang mau cari jawaban dipersilakan. Ibu kasih waktu aja sekitar 3 menit ya. 750 benar nggak, Mbak? 750.000. Oke, itu Miftah ya? Iya, Mbak. Oke, terima kasih Miftah. Nanti kita lihat ya hasilnya gimana. Boleh yang lain sambil cari dulu jawabannya ya. Ibu kasih waktu sekitar 3 menit atau 2 menit lah kalau kelamaan. Rp750, Kak. Mbak. Oke, siapa tadi yang jawab 750.000 lagi? Selain Miftah tadi siapa yang bicara? Jadi selain Miftah siapa yang bicara yang jawab 750.000 juga? Oh ya, Mayang. Oke, Mayang. Baik. Jadi udah ada jawabannya ya, Rp750.000. Boleh kita baca perlahan. Pada saat Bapak Ridwan berangkat haji ke Tanah Suci atau Mekah, menukarkan uangnya sebesar 53 juta dengan mata uang Arab Saudi. Setelah pulang,
Bapak Ridwan masih memiliki sisa uang 300 SAR dan ditukarkan kembali dengan rupiah. Nah, ini memang selalu terjadi gitu ya anak-anak, ketika kita keluar negeri pasti akan ada sisa mata uang asing gitu yang akan tersisa, dan kalau jumlahnya masih besar pasti akan kita tukarkan. Nah, begitu juga dengan kasusnya Bapak Ridwan ini setelah pulang dari Mekah ya, dan ditukarkan kembali dengan rupiah. Pada saat itu, kurs yang berlaku di Money Changers, kurs belinya 1 ril itu 2.500 dan kurs jualnya 1 rilnya 2.600. Nah, kita menggunakan yang mana gitu kan? Menggunakan yang kurs jual atau kurs beli? Beli. Oke, kurs beli. Maka besarnya uang rupiah setelah ditukarkan adalah 300 dikalikan dengan 2.500. Begitu ya simpelnya ya. Bisa dipahami anak-anak? Maka Bisa. didapatlah hasil yang tadi 750.000 rupiah. Nah, seperti ini. Jadi sebenarnya begitu mudah sih belajar tentang kurs mata uang asing ini. Oke, terima kasih Mayang udah nampil juga di chat ya. Nah, sebenarnya nggak sesimpel ini. Oke. Bentar ya. Nah, sebenarnya nggak sesimpel itu ya anak-anak ya, kegunaan dari kurs ini, tetapi juga berguna untuk cadangan devisa negara dan lain sebagainya. Nah, nanti minggu depan atau 2 minggu lagi mungkin akan dibahas lagi tentang devisa gitu kan. Oke, Rafa, silakan. Nanya Mbak yang masalah kurs jual sama kurs beli. Gimana? Nah, misalkan ke luar negeri nih, ke Amerika lah. Nukarkan duit dolar tuh 100 juta. Nah, yang harga kurs jual itu taruhlah yang sekarang nih Mbak 14.000 berapa rupiah tadi itu. ya. Nah, terus lah yang 100 juta ya sekitar itulah Mbak ya. Taruhlah 10.000 dolar atau berapa. Coba kita bagikan secara real ya. Biar nggak ngira-ngira. Tadi berapa sih kurs hari ini? 14.700. Nah, coba kita bagiin. 100 juta tadi uang Rafa ya? Iya, Mbak. Oke, berarti tinggal bagi aja 100 juta dibagi 14.000 itu. 14.000 sekian. Mungkin anak-anak yang lain boleh ikut hitung juga ya. 14.767. 6.000 dolar lebih, Mbak. Ya, 6.771 dolar ya. Terus gimana? Itu kan kita yang pas jual itu dapat yang 14.767 Mbak ya. Baliklah kita ke Indonesia. Nah, kan kita kan harus kurs beli Mbak ya. Betul. Nah, taruhlah sisa duit ini cuma terpakai $1.777 itu Mbak. Yang berarti masih tersisa 5.000 Mbak ya. Oke. Nah, kita tidak nukar ke dolar itu Mbak. Tapi pas harga dolar itu naik, baru kita tukar ke itu. Boleh. Boleh. Kamu tinggal pergi ke Money Changer. Tidak merusak harga rupiah apa? Tidak merusak nilai rupiah. Tidak. Jadi tetap disesuaikan aja. Kalau masih dalam jumlah kecil kayak gitu enggak. Kamu itu kan tinggal disesuaikan aja nanti dengan kurs saat ini gitu. Dengan kurs saat kamu ingin menjualnya kembali ya, ingin menjual uang kamu. Naik tapi Mbak Mituna ke 15.000 apa misalnya? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Jadi tinggal dicari aja Money Changers. Biasanya orang-orang yang kalau dulu sih pengalaman Mbak langsung tukar di bandara itu karena nggak mau repot ya, nggak mau repot nyari Money Changers lagi gitu kan, harus keluar-keluar. Ya udahlah di bandara aja meskipun harganya kayak gitu. Oke, begitu ya Rafa ya. Silakan Adit. Mbak. Ini Mbak. Ya, sama-sama. Nanya Mbak. Tadi kan contoh kayak Rafa tadi kan ada sisa 5.000 Mbak ya.
5.000 US dollar. Itu Oke. tuh 5.000-nya tuh tersimpan dalam bentuk cash atau dalam rekening, Mbak? Biasanya kalau kita nuker dalam bentuk cash, Oh, dalam jadi bentuk cash. kita nukernya tuh cash ya tuh, Mbak ya? Bentuknya Itu bisa cash. kalau di rekening bisa nggak, Mbak? Nanti dimasukkan ke rekeningnya dalam bentuk rupiah dia. Oh, berarti nggak bisa nyimpen dalam bentuk dolar, Mbak ya? Enggak, karena bank yang kita gunakan adalah Bank Indonesia, kecuali kamu menggunakan bank di negara tersebut seperti itu. Jadi, oke, Mbak juga pernah pengalaman ya waktu itu Mbak pengen ngirim uang nih ke Indonesia ya, pengen ngirim uang ke Indonesia melalui di sana kan juga ada BNI, melalui BNI. Tapi kalau Mbak langsung ke banknya, maka akan dikenakan selisih kurs itu gitu kan. Akan ada selisih kurs jual dan kurs beli. Nah, Mbak ngakalinnya minta tolong orang sana, minta tolong orang yang sudah punya rekening BNI di negara Hong Kong tersebut, terus baru ditransfer ke rekening Mbak. Jadi dia langsung konversi sendiri, jadi nggak ada biaya di sana. Kayak gitu. Nah, kalau terkait yang Adit tanyakan tadi, kalaupun memang dimasukkan ke mana? Ke ATM ya, ke ATM, ke rekening, itu kita harus punya rekening yang dari bank internasional itu. Seperti itu, Adit. Kalaupun uangnya dalam jumlah besar. Karena kalau dikonversi biasanya kalau kita hanya sekedar jalan-jalan gitu kan, biasanya uang cash yang dipegang. Karena begini anak-anak, ketika kita keluar negeri, kita tuh bakal ditanya, kamu punya tujuan kamu mau ngapain ke sana kan? Tujuan kamu mau ngapain ke sana? Kalau biasanya turis, maksudnya kita menggunakan visa turis yang hanya 1 bulan, biasa orang-orang itu bakal jawab traveling gitu. Traveling atau misal ada kegiatan student exchange ya, yang lingkupnya tidak lebih dari 1 bulan. Terus kita pasti akan ditanya, kamu punya uang nggak? Kalau kita nggak punya uang, kita akan dipulangin gitu. Maksudnya nggak punya uang cash ya. Kalau kita nggak punya uang cash dengan jumlah tertentu, intinya kita bisa hiduplah di sana gitu kan, kita bisa hiduplah di negara tersebut. Nah, kalau kita punya, kita bisa masuk ke negara tersebut. Tapi kalau kita tidak punya uang cash yang cukup banyak, maka akan terlempar lagi ke negara kita. Nah, terus tadi tuh bicara tentang apa ya pertanyaan Adi tadi? Yang uang cash itu ya. Nah, tetapi itu sistemnya visa turis ya, visa turis. Tetapi kalau visa kerja nanti akan ditanya kayak buku rekening dan lain sebagainya. Karena kalau visa kerja itu lingkupnya 2 tahun baru bisa perpanjangan gitu. Jadi tujuan orang keluar negeri itu akan ditanya anak-anak, apakah dia hanya sebagai turis atau WNI yang menetap di sana gitu. Dan melihat kondisi keuangan kita, karena negara lain tidak mau menerima WNI yang dalam tanda kutip nggak jelas alasannya. Misal nih, Mbak jawabnya ketika ke Hong Kong itu jawabnya mau mengajar ya. Nah, itu akan menjadi problem di imigrasi. Karena apa? Mengajar itu kan akan dapat profit gitu ya, akan dapat uang. Sedangkan kita bukan menggunakan visa kerja. Kita tidak menggunakan visa kerja. Maka itu akan dianggap pekerja ilegal. Seperti itu. Jadi ketika mau ke luar negeri, hubungannya dengan mata uang asing tadi, kita harus punya uang cash yang cukup banyak. Kecuali kalau kita memang seorang WNI yang punya visa kerja, yang artinya menetap kurang lebih 2 tahun di sana. Baru diperbolehkan apabila dalam bentuk rekening, seperti itu, dan lain sebagainya. Begitu, Adit? Ya, Mbak mengerti. Makasih, Mbak. Oke, jadi mau nggak mau harus ada uang cash ya, meskipun berapa gitu. Dan kalau memang mau dimasukkan ke rekening, ya rekeningnya harus ada bank internasionalnya. Ada lagi yang mau bertanya anak-anak? Ada satu soal lagi sih, mana ya kalau nggak salah. Oh ini jurnal. Tentang kurs jual dan kurs beli juga. Udah ada yang ngintip jawabannya belum tadi? Nah, ini di soal nomor 2 ini lebih ke akuntansi sih ya kalau udah jurnal-menjurnal kayak gini. Di sini soal nomor 2, boleh anak-anak baca ya. PT Ruang
Ruang Raya Indonesia menerima sejumlah uang dari pemodal asing senilai 7.500 US dollar. Kurs yang berlaku saat itu adalah sebagai berikut. Kurs jual 14.350 US dollar, kurs tengah 14.300 dan kurs belinya 14.200. Jurnal umum yang dibuat untuk mencatat transaksi tersebut adalah apa kira-kira jurnalnya? Ya, kalian hitung dulu kira-kira kurs jual atau kurs beli yang digunakan di sana. B, Mbak. Beli berapa? Yang mana? B. Angkanya yang mana? Jurnalnya yang mana? Kalian pernah belajar akuntansi ya, penempatan kas, penempatan modal, mungkin udah ada yang tahu. Jurnalnya yang mana? Yang B. Benar nggak? Betul ya. Betul ya, jurnalnya yang B. Nih. Jadi sama aja, ini sebenarnya soalnya sama aja dengan soal kita sebelumnya. Kalau soal sebelumnya kan individu ya, individu yang dia punya sisa uang, kemudian ditukarkan lagi ke mata uang Indonesia. Nah, begitu juga dengan pemodal asing ini. Jadi PT Ruang Raya Indonesia ini kan PT-nya berada di dalam negeri ya, di Indonesia. Tetapi ada pemodal asing yang ingin menanamkan modalnya di PT tersebut. Artinya maka pertukaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs beli gitu kan, karena dari luar ke Indonesia. Jadi 7.500 dikalikan 14.200 rupiah, begitu ya. Kemudian hasilnya adalah 106.500.000 rupiah. Lalu pertanyaan selanjutnya, itu tadi bicara tentang hasilnya udah dapat nih 106.500.000. Sedangkan di pilihan ini banyak, jurnalnya yang mana? Nah, kalau dalam akuntansi ketika kita menerima yang namanya uang, menerima uang, maka uang itu disebut cash ya, disebut cash, maka cash kita akan bertambah sebesar 106.500.000 rupiah. Ini persamaan dasar akuntansinya. Kemudian karena pihak luar tadi menanamkan modal, maka modal kita juga akan bertambah sebelah kredit sebesar 106.500.000 rupiah. Begitu. Betul ya jawaban dari siapa tadi? Miftah ya? Iya, Mbak. Oke, Miftah. Nah, anak-anak sebelumnya pernah belajar persamaan dasar akuntansi? Pernah, Mbak. Oke, berarti lumayan paham ya kenapa jurnalnya seperti itu ya, Adit ya? Iya, Mbak. Oke, nah seperti itu. Jadi nanti di dalam soal-soal mungkin tidak semuanya tuh bakal seperti pemikiran kita gitu, yang hanya sekedar jual beli atau sekedar jalan-jalan ke luar negeri terus pulang-pulang uangnya sisa. Nah, tapi bisa juga dalam bentuk kasus seperti ini gitu, dimasukkan ke dalam logika perusahaan dan dihubungkan juga dengan persamaan dasar akuntansi sehingga muncul yang namanya jurnal-jurnal. Oke, bisa dipahami sampai sini anak-anak? Bisa, Mbak. Oke, terima kasih. Nah, berhubung hari ini sudah selesai pukul 17 dan minggu depan akan dilanjutkan oleh Bu Indri ya, mungkin tentang devisa ataupun neraca pembayaran, masih tentang perdagangan internasional karena cukup banyak materi dari perdagangan internasional ini. Silakan dipersiapkan ya minggu depannya. Nanti bisa dikaitkan dengan materi hari ini atau dengan materi di minggu sebelumnya. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi anak-anak? Kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuan pada hari ini. Cukup ya? Oke. Terima kasih anak-anak semua yang sudah berpartisipasi pada pertemuan hari ini. Semoga ke depannya kita masih bisa
belajar bersama untuk materi-materi ekonomi akuntansi lainnya. Lebih dan kurang, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Kasih Mbak. Oke. Loh, lupa foto bareng. Nggak apa-apa lah ya. Ya lupa.